Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MD3, ketemu dengan Kak Sela. Kemarin kita gak ketemu ya pas pelajaran akidah akhlak, tapi sekarang di pelajaran hadis kita ketemu. Oke, kangen gak sama Kak Sela? Kangen ya, udah lama gak Kak Sela ajarin. Kangen sama omongan Kak Sela ya. Sekarang Kak Sela akan ngebahas tentang hadis. Bagi yang sudah punya bukunya, buka halaman 2. Yang belum punya bukunya, catat apa yang Kak Sela ucapkan. Oke. Sekarang di sini di halaman pertama itu kita akan belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam itu kan sudah kita pelajari pas MD2 bab pertama. Tapi di situ rukun Islamnya hanya ngebahas tentang syahadatain. Sedangkan sekarang rukun Islamnya akan ngebahas semuanya. Pertama-tama Kak Islam mau nanya, rukun Islam ada berapa sih? Coba Hafiz jawab. Rukun Islam ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, apa 5? Ayo berapa Hafiz? Yang lain juga boleh jawab. Ada berapa? Ada 5 rukun Islam. Itu rukun Islam itu ada 5. Jadi rukun Islam itu diibaratkan sebagai tiang. Kalau tiang itu kan biasanya untuk menyanggah bangunan, ya kan? Sedangkan di sini rukun Islamnya itu diibaratkan sebagai tiang. Terus Kak Sela, bangunannya apa? Rupanya bangunannya itu Islam. Begitu. Jadi Islam itu diibaratkan bangunan, sedangkan rukun Islamnya itu diibaratkan tiang. Tiang apa? Tiang penyonggoh atau penyanggah bangunan supaya tidak runtuh. Seperti itu. Di sini pertama-tama Kak Sela akan ngebaca hadisnya dulu ya. Ngebaca hadis rukun Islam. Dengarkan baik-baik. Ini juga hafalan buat kalian. Yang pertama, yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hijjul baiti wa saumu Ramadan. Oke, yang pertama syahadat itu apa? Yang pertama rukun Islam syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat hijjul baiti, pergi haji. Yang kelima saumu Ramadan. Oke. Pertama Kak Sela akan ngebahas tentang syahadat. Siapa yang ingat tentang syahadat? Siapa yang ingat tentang syahadat? Syahadat itu apa sih Kak Sela? Oh jangan Kak Sela, kan Kak Sela udah pernah ngebahas di MD2. Coba kakak mau nanya ke Nadia. Nadia, syahadat itu apa sih syahadat? Ayo, apa syahadat? Siapa yang tahu syahadat itu? Syahadat adalah persaksian atau perjanjian kita kepada Allah, yang dimana kita itu meyakini atau percaya bahwa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah hamba yang diutus oleh Allah. Seperti itu syahadat. Jadi tiang pertama itu syahadat. Jadi bagi orang yang misalnya awalnya Kristen mau masuk ke Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu baru dia bisa masuk Islam. Seperti itu. Kan kakak udah belajar juga kan akidah yang semester 1, yang dimana orang yang bukan muslim disebut apa?
kafir. Jadi kalau orang kafir ingin masuk ke muslim, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dimana dia percaya dan yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan tidak ada lain yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan utusan yang dikirimkan Allah kepada manusia untuk kita tauladani atau kita tiru sikapnya atau kebiasaannya seperti itu. Yang kedua, sholat. Sholat merupakan tiang kedua. Kalau misalnya sholatnya nggak dijalanin, nanti tiangnya yang awalnya tegak begini jadi rubuh, nanti bangunan Islamnya yang kayak gini jadi runtuh, seperti itu. Jadi kita harus juga sholat, yang dimana tuh sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat juga menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat, kita tak akan terhindar dari perbuatan keji yang jelek-jelek dan mungkar. Seperti itu. Yang ketiga, entar dulu. Sholat jangan lupa untuk anak-anak yang sudah menstruasi atau sudah menanggung dosanya sendiri, itu diwajibkan sholat. Walaupun kalian juga belum menstruasi atau belum sunat, kalian juga wajib sholat. Kalau misal kalian gak sholat, kalian mau tiangnya rubuh? Gak mau kan tiangnya rubuh, nanti Islamnya juga rubuh. Seperti itu, maka kan harus wajib sholat. Sholatnya harus dikerjakan selama 5 waktu. Oke? Yang ketiga, menunaikan zakat. Jadi zakat itu diwajibkan bagi orang yang sudah bekerja, tapi gaji yang didapatkannya itu sudah mencapai batasannya. Begitu. Contohnya contohnya gini. Gaji orang tua kalian contohnya 50 juta. Itu wajib bayar zakat. Bayar zakatnya berapa Kak Sela? Bayar zakatnya 2,5%. Terus Kak Sela dikasih ke siapa zakatnya? Dikasih ke orang yang fakir, miskin, ibnu sabil, dan pokoknya yang 8 orang itu yang sudah kalian pelajari ya. Yang 8 orang itu wajib menerima zakat dan orang yang membutuhkan. Oke? Terus yang keempat, pergi haji. Itu juga wajib sebagai tiang penyonggo. Kalau kalian gak pergi haji, artinya rukun Islam kalian belum sempurna. Tiangnya masih ada yang roboh, belum dikerjakan. Tapi haji itu wajib bagi orang yang mampu, yang penghasilannya besar gitu. Jadi orang yang mampu, orang kaya itu wajib pergi haji. Sedangkan orang yang gak mampu itu belum diwajibkan untuk pergi haji. Tapi ada beberapa orang kan, contohnya orang jualan bubur, yang bubur keliling itu, dia pengen banget pergi haji, dia nabung tuh. Kayak gitu gak apa-apa. Jadi tuh jangan sampai kebutuhan sehari Kak. Contohnya jadi gaji kalian kecil, orang tua kalian, terus orang tua kalian pengen pergi haji. Jadi dengan cara itu uang gajinya nggak di. Jadi contohnya kalau misalnya kalau misalnya nabung itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau dia belum gajinya kecil, terus dia nabung buat pergi haji itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu dipaksain. Tapi yang wajib orang pergi haji itu orang yang mampu, orang yang kaya. Kenapa kita diwajibin pergi haji? Karena amalan-amalan dalam ibadah haji itu telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terus kalau kita mengerjakan amalan-amalan haji, kita akan mendapat pahala seperti itu. Maka kita diwajibkan pergi haji begitu. Yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu
diwajibkan juga bagi seluruh umat muslim, diwajibkan untuk puasa Ramadan yang selama 30 hari itu, yang selama sebulan penuh itu diwajibkan. Terus diwajibkan bagi orang yang sudah balik juga. Kalau anak kecil boleh puasa, dia tetap dapat pahala. Tapi yang lebih diwajibkan itu orang-orang yang sudah balik seperti kita yang udah kelas 4, 5, 6. Itu kan kebanyakan udah pada balik ya, yang udah menstruasi, yang udah ya pokoknya yang udah pada balik gitu ya, itu diwajibkan puasa. Kalau misalnya kita nggak puasa Ramadan, tiang yang penyongguhnya itu ntar bakal rubuh seperti itu. Oke, paham kan? Yang beberapa yang penting jangan lupa dicatat. Oke, mungkin cukup sekian dari Kak Sela. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.